Berarti Pasukan Pikul dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita bersama kembali di udara di program Lentrati yang dipancarkan 107 FM Suara Pasuruan. Seperti biasa, acara ini bekerjasama dengan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan. Dan pada hari ini yang akan memberikan kajian beliau adalah Barom Gus Zaki. Langsung kita akan sapa. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah, mudah-mudahan jenengan bersama pemirsa sekalian juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Temanya apa ini? Temanya mengetahui ciri tubuh atau diri sendiri terkena gangguan jin dan cara mengatasinya. Baik, pendengar cinta Lentrati, langsung saja kita simak bersama. Jangan lupa nanti bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'da. Pemirsa sekalian, alhamdulillah pagi hari ini untuk yang kesekian kalinya kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertemu kembali walaupun lewat udara. Mudah-mudahan ini semuanya cukup bagi kita, bahkan lebih dari cukup bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita dipertemukan, kita selalu bersua walaupun lewat udara, menunjukkan bahwa kita bisa bersilaturahim. Dan kita tentu harus banyak bersyukur tentang hal ini. Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk mengabdi kepadanya, untuk beribadah kepadanya. Karena berapa banyak orang-orang yang kemarin ini masih sehat-sehat saja, tadi pagi kemudian dipanggil oleh Allah. Bisa jadi yang hari ini, pagi ini yang kita baik-baik saja menurut kita, tapi berapa jam kemudian, berapa hari kemudian, Allah kemudian menuntaskan tugasnya di dunia ini. Maka untuk itu kesempatan yang masih diberikan oleh Allah ini mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk bertakwa kepada Allah, menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi secara mutlak apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitulah cara hidup sehat kita, yakni dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bertakwa, ya, ruh dan jasad kita akan sehat walafiat. Untuk tema kita kali ini adalah mengetahui ciri gangguan sakit non medis di tubuh kita dan cara praktis menetralisirnya. Harus mengetahui setidaknya dengan beberapa poin ini, dan kemudian nanti kita langsung bisa membuang sendiri penyakit itu dalam tubuh, meruqyah sendiri penyakit itu dalam tubuh kita. Apa saja itu? Yang pertama, sesak nafas saat mengaji atau membaca Al-Quran, ya, atau bahkan mungkin juga ketika 1-2 ayat kita baca, rasa kantuk itu menggelayut mata kita. Dan hal-hal yang semacam itu tidak terjadi ketika kita gunakan pada aktivitas yang lainnya. Misalnya ngopi, ngobrol bareng, atau apalah. Tetapi kalau kita buat untuk hal kebaikan, terutama membaca Al-Quran,
rasa sayup dalam pelupuk mata ini kemudian seakan berat sekali dan ingin rasa mengantuk, dan kemudian dada disertai dengan sesak. Ya. Bisa jadi itu adalah gangguan energi negatif, gangguan jin, yang ketika itu kita gunakan aktivitas lainnya buktinya tidak terjadi apa-apa. Yang kedua, sakit berkepanjangan, sakit terus-menerus. Biasanya terjadi mendengung di area telinga. Mendengung terus di area telinga. Kemudian di area bahu terasa pegal. Bisa jadi paha juga begitu. Sakit gigi, mata, tenggorokan, atau sesak di bagian bawah dada. Biasanya ini area lambung, asamnya naik dan kemudian menyentuh di area paru-paru, terjadi sesak, asam lambungnya naik. Karena area-area yang saya sebut tadi itu memang tempat favorit gangguan energi negatif berupa jin, dan terjadi dalam waktu yang panjang atau terus-menerus. Ya, ciri-ciri seperti itu. Yang ketiga depresi. Jadi energi negatif, gangguan jin itu tidak melulu pada hal-hal yang bersifat sisi zahir saja dalam tubuh ini, tetapi kemudian bisa berimbas pada hal yang bersifat mental, psikis, sehingga terjadilah depresi. Ingat, kita pernah menjelaskan tentang gangguan jin yang berpusat pada pikiran. Ya, energi negatif jin yang mengacaukan pikiran, karena ketika kita terganggu oleh jin, ya, gangguan jin jahat, baik berupa jin itu sendiri yang nyeleneh kepada kita, atau mungkin ada pihak lainnya yang kemudian mengganggu melalui perantara energi negatif berupa jin itu, biasanya sasaran pertama yang menjadi sasaran tembaknya adalah pola pikir kita, sehingga akan terjadi kebingungan, sering menyendiri, stres, depresi, dan seterusnya. Pola-pola pikir yang terganggu kemudian mengarah pada hal-hal yang aneh, sehingga daya khoyalinya sangat kuat sekali, halusinasinya begitu kuat. Yang keempat, terjadi pusing berlebihan. Area di kepala itu begitu berat, sangat berat sekali, sehingga kita menganggapnya itu tidak wajar. Kalau pusing biasa bisa kita tandai intensitasnya seperti ini, volumenya seperti ini, tapi ini kayaknya tidak biasa. Pusing di area kepala, ya, kalau itu diruqyah biasanya keluar darah, karena pusat gangguannya ada di area kepala, pusing yang terus menerus. Padahal sudah rutin kita memberikan obat, dan itu hanya mereda sebentar saja, tapi kemudian terjadi lagi secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Intensitasnya berlebihan. Pusing yang berlebihan semacam itu bisa jadi itu merupakan gangguan energi negatif berupa jin. Yang kelima, sakit yang tidak terdeteksi oleh medis. Kita periksakan ke dokter, kita cek secara medis, semuanya normal. Padahal kita merasakan sakit di area tertentu di tubuh ini, tetapi ketika diperiksa semuanya normal.
kolesterolnya normal, tekanan darahnya normal, asam uratnya normal, dan lain-lain sebagainya, semuanya normal, tapi masih merasakan yang bisa jadi medis beranggapan diagnosanya belum menyeluruh, sehingga rekam medisnya belum ketemu. Tapi alangkah baiknya juga kita lakukan dengan mendeteksi diri sendiri, kemudian menetralkan secara mandiri. Ya, karena memang sakit yang tidak terdeteksi secara medis ini bisa jadi itu gangguan energi negatif dari jin. Yang keenam, naiknya suhu tubuh secara tiba-tiba. Seakan-akan itu adalah gangguan tipes. Seringkali kita temui beberapa anggota keluarga yang merasakan tubuhnya terus-menerus 1, 2, 3 hari naik terus dan tidak terbiasa semacam itu. Ketika dicek ada gangguan di area tipesnya, lakukan ruqyah mandiri pada diri kita atau anggota keluarga kita. Ya, kalau terdeteksi yang semacam itu bisa jadi suhu tubuh yang panas secara mendadak dan kemudian terdiagnosa seperti tipes itu ya. Meskipun tekanan darahnya itu stabil, tapi di area darah ketika kita lab kemudian terdeteksi tipes, bisa jadi itu bisa jadi itu adalah pemicunya dari energi negatif berupa gangguan jin. Yang ketujuh, gangguan impoten. Itu bisa menjadi titik awal bahwa berasal dari gangguan energi negatif. Kenapa? Ceritanya biasanya seperti ini. Kalau gangguan impoten, ya, kalau diri kita ini kan gangguan vitalitas dalam tubuh, ya, dan mengarah kepada impotensi. Secara sudah cek medis keduanya, diagnosa dari kita biasanya, ya, suruh cek medis dulu. Apakah memang benar-benar dari keduanya itu sehat? Oh, ternyata sehat, tidak ada gangguan apapun. Tapi kok terjadi yang semacam ini? Bisa jadi beberapa tempat yang kami temui itu karena terkena adalah energi gangguan dari jin dan terjadi impoten. Ya, kalaupun itu memang betul-betul medis, impoten itu tidak sekedar khoyali saja, tidak terkesan halusinasi dan sementara saja, tetapi memang betul-betul secara medis, tapi bisa digunakan secara ruqyah mandiri. Ada satu ayat yang bisa digunakan untuk itu semuanya. Ya, impoten. Bisa jadi adanya impoten kita punya amalan tertentu yang bisa jadi itu mengandung unsur khodam, sehingga berefek kepada vitalitas tubuh kita. Jadi imbas amalan-amalan kita yang mungkin mengandung unsur khodam, dan kemudian itu berimbas kepada suasana hubungan seksualitas kita dalam tanda kutip, dan mengarah kepada impotensi, itu bisa disebabkan juga karena amalan-amalan kita yang mengandung unsur khodam. Beberapa kasus kami temui seperti itu sampai mengarah kepada impotensi. Ya, kalau terjadi semacam itu bisa lakukan dengan ruqyah mandiri. Atau pasangan kita terjadi kemandulan sampai keguguran, ya, berkali-kali. Biasanya ditandai dengan tidak teraturnya menstruasi. Tidak teraturnya menstruasi mungkin juga ada gangguan sebab medis mungkin. Tetapi seringkali terjadi di lapangan kami lakukan itu, bahwa itu juga ternyata gangguan non medis.
ya yang berasal dari jin, baik itu jin sendiri yang bermotif suka atau juga ada pihak ketiga yang mengganggu sehingga terjadi keguguran. Beberapa klien, beberapa pasien Markia sudah kami cek semuanya dengan hal semacam itu. Kenapa kok tidak subur, ya mandul, atau mungkin sering keguguran yang diawali dengan tidak teraturnya menstruasi. Ternyata memang positif gangguan energi negatif dari jin. Ya, ketika terjadi proses pertumbuhan di rahim itu, embrio tidak terjadi dan terganggu, terhalang oleh energi negatif itu. Yang kesembilan, biasanya sakit yang berpindah-pindah di area tempat favorit jin pengganggu. Kadang di kepala, setelah agak reda pindah ke area bahu, setelah agak reda pindah ke sekujur punggung, kemudian pindah ke tulang ekor, sampai kemudian ke sesaknya, sampai ke area lambungnya, sampai ke kedua kakinya dan lain sebagainya. Berpindah-pindah seperti itu bisa jadi, ya. Bisa lakukan cek medis, nggak apa-apa. Lakukan saja cek medis. Lakukan saja, dan kemudian kalau itu reda hanya sementara saja, positif, itu biasanya terjadi gangguan energi negatif berupa jin. Dan yang paling akhir biasanya tanda-tanda diri kita itu terkena energi gangguan negatif dari jin itu biasanya terkena stroke ringan. Stroke ringan, ya. Karena apa? Energi pengganggu berupa jin itu biasanya masuk melalui aliran darah kita. Di aliran darah yang menjadi fungsi sebagai penyalur oksigen, kemudian terhalangi oleh kotoran darah yang berasal dari energi negatif yang semacam itu, biasanya mengganggu persendian, mengganggu saraf dan lain sebagainya, dan kemudian terjadi stroke yang diawali stroke ringan dan lain sebagainya. Kalau terjadi semacam itu, tindakan medis berupa terapi Al-Quran bisa dilakukan langsung. Siapa tahu itu juga terkendala oleh gangguan energi negatif. Makanya tindakan pertama berupa ruqyah mandiri itu layak untuk dilakukan ketika terjadi beberapa tanda atau 10 tanda yang kami sebutkan ini. Meskipun juga mungkin ada tanda-tanda yang lain. Secara kalkulasi gangguan itu 10 ini bisa terjadi pada diri kita. Ya, kadang ada juga gangguan mentalnya itu bisa karena emosional yang berlebihan. Ya, berarti ada ciri bahwa dalam tubuh kita ada gangguan energi negatif. Maka lakukan ruqyah mandiri. Gimana caranya? Biasanya sudah sering kami sampaikan dan kami tidak bosan untuk menyampaikan ini. Ruqyah mandiri yang menjadi pertolongan pertama dalam diri kita. Cari tempat yang agak kondusif untuk melakukan bacaan Al-Quran dari diri sendiri. Suarakan bacaan itu, siapkan air dan kreseknya bila perlu. Kalau terjadi tanda-tanda yang kami sebutkan itu, kemudian baca Al-Quran pada air dengan bersuara, yakni suratul Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas. Ya. Jadi prakteknya sebelum membaca Al-Quran yang kami sebutkan itu, niatkan dulu untuk meruqyah diri sendiri dengan tawasul oleh beberapa ulama-ulama kita, kiai-kiai Rasulullah SAW dan seterusnya seperti biasanya. Kemudian mohon kepada Allah agar bacaan ini menjadi wasilah, ya, netralisir penyakit dalam
diri sendiri. Ketika sudah selesai, lakukan pada air dengan yang airnya diangkat sedikit seperti ini. Nah, misalnya dekatkan ke mulut. Dekatkan ke mulut, bacakan pada air surat yang kami sebutkan, yakni Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu bisa ditiupkan setelah sebelumnya membaca 2 ayat terakhir dari surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan 3 kali, kemudian minum tiap teguk atau dihirup dulu uap dari air itu. Masukkan seluruh tubuh hirupannya, keluarkan, hembuskan lewat mulut, buang ke kiri. Biasanya terjadi reaksi. Biarkan. Kalau reaksinya muntah, muntahkan. Karena sudah disiapkan kresek tadi itu. Kalau muntah, muntahkan. Ya, kalau reaksi yang lain misalnya sendawa saja atau berkeringat saja, atau mungkin tidak bereaksi apa-apa, biarkan saja. Ya, tapi yang jelas mukjizat dari bacaan Al-Quran sebagai syifa akan menetralisir gangguan itu. Yakin dan semuanya akan baik-baik saja kalau memang terjadi dalam diri kita. Kalau memang ini volume tanda-tanda ini membesar, kemudian jenengan lakukan ruqyah mandiri, reaksinya akan begitu besar. Tapi jangan panik, biasa saja. Lakukan terus ruqyah mandiri selama beberapa hari. Biasanya bisa 5 hari, bisa 11 hari, atau minimal 3 hari. Lakukan seperti itu sampai betul-betul tanda-tanda 10 ini tidak terjadi lagi pada diri kita. Itu pertolongan pertama saya kira ketika dalam tubuh ini terjadi ciri-ciri yang kami sebutkan. Saya kira cukup. Mudah-mudahan nanti kita bisa berinteraksi, saling kita tanya jawab nantinya untuk memperluas pemahaman kita terkait dengan tema yang kita angkat pagi ini. Saya kira demikian untuk sementara, nanti kita sambung lagi dengan interaktif. Demikian para pecinta Radio Suara Pasuruan beserta komunitas Bendera Hati, kajian yang disampaikan oleh Ustaz Zakti mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang jelas ini ilmu terapi, kalau panjenengan bisa melaksanakannya ya alhamdulillah, mudah-mudahan jodoh dengan apa yang panjenengan lakukan. Ini sudah masuk ada 4 Ustaz, sudah masuk 4. Kita sekarang menuju waktu 6.29 sehingga ada waktu 30 menit untuk interaksi. Saya bacakan yang pertama dari Bu Nur Fadilah atau Gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpinya tidur malam dan mimpinya tidur siang apa sama, bisa diartikan? Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita jadi Mas Rahman sehat selalu. Oke, monggo Ustaz. Mimpinya orang tidur malam dengan mimpinya orang tidur siang apa sama? Ya, kami tidak dalam rangka menafsirkan mimpi ya, tetapi fokus pada gangguan negatif, gangguan energi negatif, gangguan jin yang terjadi di mimpi. Jadi gangguan itu ada 2, ya, gangguan yang dalam keadaan sadar yang kami sebutkan tadi itu, atau gangguan dalam keadaan tidak sadar. Gangguan dalam keadaan tidak sadar itu masuk lewat mimpi, baik siang maupun malam. Mimpinya adalah mimpi buruk, bukan mimpi-mimpi yang baik.
Pertama, mimpi yang tidak diawali dengan tidurnya, tidak diawali dengan berdoa terlebih dahulu, ya, atau wudhu terlebih dahulu. Kemudian terjadi beberapa kali, sering mengalami itu, maka mimpi buruk yang seperti itu baik siang ya, maupun malam, itu biasanya positif terjadi gangguan energi negatif. Iya. Tapi kalau kita kaitkan dengan dengan waktu, saya pernah mendengar katanya. Ini kalau mimpi sebelum jam 12 malam itu kayaknya berbeda arti daripada mimpi yang kalau sudah waktunya sholat tahajud ya, artinya jam 1, jam 3 itu. Apa benar itu kan? Di waktu-waktu tertentu. Okay. Memang ada beberapa keterangan ya, ada beberapa terangan mimpi di malam hari dan siang hari atau waktu-waktu tertentu. Tetapi tidak terlalu mendetail karena memang kurangnya pemahaman saya terkait dengan hal seperti ini. Tetapi yang jelas mimpi buruk di waktu apapun itu memang terjadi gangguannya energi negatif, sehingga tidur tidak nyenyak ya, tidur terasa tidak nyaman, dan ketika bangun itu terasa pegal-pegal karena faktor dari mimpi tersebut. Itu biasanya paling banyak terjadi gangguan energi negatif, atau menurut ilmu psikologis, jadi ada memori yang masih tertinggal, dan memori yang tertinggal itu terwujud dalam sebuah mimpi, kira-kira terus. Oke. Makatan Bu Nunung, mudah-mudahan jawabannya Ustaz Zaki bisa dipahami dan menjadi jawaban yang melegakan hati. Berikutnya dari Bu Umroh Syaibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman rumah saya setiap hari karena sirni dengan air yang kasih garam grosok dibacakan bacaan ruqyah yang diajarkan Ustaz, dan seminggu yang lalu ada ular muncul dari dalam, dan saya mimpi di halaman rumah ada hewan seperti badak. Apakah artinya itu? Karena halaman rumah saya sering disirami air di malam sebelum subuh oleh tetangga sebelah, padahal bukan halamannya. Bu Umroh Syaibah. Yang ingin kami tanyakan lebih lanjut sebetulnya kepada Bu Umroh Syaibah. Ya. Oh maaf, sirmi itu sirami itu ya. Ya, disirami oleh tetangganya. Apakah terjadi tanda-tanda yang kami sebutkan, baik tanda-tanda gangguan penyakit dalam tubuh, tanda-tanda yang lainnya sebelum itu, dan kemudian jenengan lakukan penyiraman itu, yang beberapa episode kami sarankan untuk melakukan netralisir di area rumah. Insya Allah 2 minggu yang lalu ya, kami menyarankan untuk menetralisir rumah dengan air yang dicampur dengan garam. Kalau itu ada gangguan negatif di area rumah, biasanya bereaksi rumah. Entah kita diberikan petunjuk lewat mimpi, entah itu kemudian diberikan petunjuk lewat dalam keadaan sadar saja ya, bisa, dan kemudian itu bereaksi pada kemarin kami sempat menyebutkan ciri-ciri rumah yang terjadi gangguan. Biasanya terjadi banyak binatang yang tidak biasa, seperti kalajengking, ular, biasanya warna hitam, ular hitam, kodok nggak terlalu menakutkan atau kupu-kupu nggak terlalu menakutkan, biasanya yang seram-seram ya. Memang gangguan itu biasanya yang seram-seram seperti itu, kalajengking atau mungkin kecoa. Padahal sebelumnya memang
tidak terjadi seperti Tapi itu. kalau rumahnya itu rumah kotor, cekok apa kecoa, kodok itu mesti muncul ya. Makanya kalau seperti itu kan bisa dianalisa. Ini jarang muncul Jarang ada terjadi. Jarang. Padahal keadaan rumah kita ya secara zahir bersih. Tetapi binatang-binatang itu seakan-akan ada dan kemudian tiba-tiba menghilang. Seakan-akan ada kemudian tiba-tiba menghilang. Ya memang bisa bermanipulasi terhadap hewan-hewan yang menurut pola pikir kita itu adalah hewan yang menakutkan. Hewan-hewan yang menakutkan. Dan itu ketika melakukan penyiraman, ya penyiraman kalau memang itu berwujud hewan seperti itu, ya dan kemudian mengena kepada itu, baik secara wujud ataupun perkiraan saja, itu satu saat beberapa hari kemudian akan, kalau netral ya, biasanya akan terjadi semacam bau terbakar. Bau terbakar daging. Tapi hewannya tetap ada, cuma baunya saja, apa begitu? Memang mati. Oh, memang mati. Pernah kami temui ya beberapa orang yang kami sarankan untuk itu, terjadi ular yang membusuk, mati. Dari sebab bacaan ruqyah mandiri itu yang dibacakan pada air yang dicampur dengan garam kemudian disiramkan setiap hari. Dan hewan-hewan yang muncul itu adalah hewan-hewan yang tidak terbiasa ada di rumah kita. Gangguan-gangguan yang melalui hewan itu wujudnya memang kadang-kala seperti itu, hewan-hewan yang menakutkan. Dan itu seringkali dijumpai. Tapi biasanya awalnya ada pada gangguan kesehatan. Biasanya ya, gangguan kesehatan, gangguan pola pikir, emosional dan lain sebagainya. Ini saya pernah lihat film PPT ya. Ramadan ada PPT yang produsernya. Itu iya. kan ketika ada setan ini malah azan ini gimana ya? Memang ada hubungannya tuh ya. Jika setannya hidup di kuping. Iya. Salah satu netralisir energi negatif itu seringkali kami lakukan dengan azan biasanya. Selain disirami itu ya, rumah itu diazani di 4 sudut. Diadani di 4 sudut. Sebelum azan, memohon kepada Allah agar azan ini menjadi wasilah pembersih energi gangguan. 4 sudut itu artinya dalam ruangan. Dalam rumah. Di dalam rumah. Apa pagar enggak ya? Rumah 4 sudut rumah dari dalam itu langsung diazani. Rumah saya susah ya, sudutnya banyak. Diperkirakan sudut mana saja yang mengarah. Ya, yang 4 sudut itu bukan 4 sudut rumah sebetulnya sih. 4 sudut mata angin ya. Di rumah itu 4 sudut mata angin diperkirakan saja kalau dari dalam rumah. Dari arah mana dulu? Dari utara ya, arah depan, area kanan dulu, kanan. Jadi nanti memutarnya seperti tawaf. Seperti tawaf ya. Dari utara ke barat, selatan. Gitu. Seperti itu. Kalau memungkinkan seperti itu, kalau tidak ya lakukan yang mudah. Lakukan yang mudah. Lakukan saja. Berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Pasuruan. Ustaz, saya mau tanya, cucu saya itu umur 3 tahun di Malang. Cucu saya itu umur 3 tahun, tadi malam itu panas, muntah sampai step. Pertolongan apa yang saya lakukan dan doa apa yang saya baca supaya tidak step? Terima kasih atas jawabannya. Pertolongan pertama ya ini ya, pertolongan pertama ya, lakukan pengompresan pada kening anak atau di ketiak. Tapi airnya dilakukan bacaan-bacaan ruqyah yang kami sebut tadi itu. Ya, jangan terlalu banyak pakaian yang nempel dalam tubuh karena sirkulasi udara suhu tubuh ini akan terjadi. Kalau terlalu banyak pakaiannya, biasanya malah dibuka pakaiannya dan ditaruh di lantai. Biarkan, jangan panik setiap itu terjadi. Tapi dikening, dikasih kompres air yang sudah di ruqyah. Itu pertolongan pertama seperti itu. Selebihnya setelah keadaan kembali pulih, kembali normal, ya berikan minuman-minuman air
hangat yang sudah dibacakan Al-Quran, terutama Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, dan 3 kul itu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ngoten. Nggih. Makaten Ibu ya hamba Allah dari Pasuruan. Berikutnya dari Bu Nela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, dulu saya tanya kepada Yai kalau punya gawe agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan, suruh baca terakhir surat Al-Baqarah dan Yasin ayat 9. Yang saya tanyakan itu dibaca berapa dan waktunya kapan? Makanan dari Ibu Nela. Untuk 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah itu dibaca di rumah sesering mungkin, terutama habis maghrib, setelah sholat maghrib. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi ila akhirih. Ya. Sesering mungkin dibuat wirid juga nggak apa-apa di dalam rumah, diniatkan untuk menetralisir rumah. Ya, setelah itu surat Yasin ayat ke-9. Waja'alna min baini aydihim ila akhir. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa agsaynahum fa hum la yubsirun. Itu juga untuk pemagaran dan agar tidak terjangkau oleh gangguan, ayat itu dimaksud ketika target ada orang jahat misalnya ya, mau menargetkan kita dalam bentuk sihirnya, ayat itu untuk menghilangkan targetnya. Jadi seperti apa ya, tidak terdeteksi oleh sensor sihir. Jadi ayat itu tidak terdeteksi oleh sensor sihir. Bisa dilakukan untuk sebagai wirid aja, nggak apa-apa, setiap saat. Kenapa? Sama dengan gangguan penanya tadi itu ya, kalau punya gawe seringkali banyak yang melancarkan kepada kami ya, ketika di gawe ngoten itu masakannya sering basi. Atau gangguan yang lainnya yang sering itu masakannya sering basi, ketika dideteksi karena memang ada gangguan non medis, ada gangguan energi negatif, dan itu sering bagi orang-orang yang nggak suka lah sama kita, bisa jadi siapa saja. Dan gangguan sihir yang mengarah kepada makanan itu biasanya bisa dinetralisir dulu dengan bacaan tadi itu, ditambahi wirid untuk memanipulasi target dengan Yasin ayat 9. Jadi yang jelas apa yang kita baca insya Allah jadi pisau saja, jadi tameng ya. Jadi tameng, sebetulnya semua bacaan Al-Quran itu akan menjadi tameng. Mesti ngefek, cuma lamahan tidaknya ini tergantung. Iya, tergantung pada tingkat fluktuatif keimanan kita. Iya. Nah, itu. Tadi walaupun 3 kul kalau dibaca mulai sih zaman umur 3 tahun, saya ingin bahasanya. Waduh, itu seperti benteng yang kokoh tidak bisa ditembus itu ya. Bacaan-bacaan kita, ritual-ritual ibadah kita sebetulnya sudah cukup menjadi perbedaan bagi kita. Ini kadang yang belum disadari kita deh, bahwa wirid itu kalau tidak istiqomah bisa jadi benteng yang betul kokoh ya. Iya. Katakan kalau fungsi sholat ya, selain bagaimana yang sudah kita pahami, dalam banyak hal secara jelas itu Rasulullah mengatakan bahwa itu sebagai pembersih tubuh kita. 5 stasiun dalam tubuh kita, ketika terjadi kotoran kita mandi, 1 di waktu zuhur. Jadi sholat waktu zuhur itu juga pembersih sebelum zuhurnya. Masuk ketika asar, antara zuhur dengan asar itu sebagai pembersih waktu di antara sholat dengan zuhur dengan asarnya. Apakah 5 kali ketika kita melakukan pembersihan itu tidak bersih? Sehari 5 kali tentu bersih. Berarti fungsi sholat juga sebagai netralisir penyakit. Ya, yang bahaya soalnya mau jago judo ya. Itu ya. Sayangnya memang kita tinggal tinggal peningkatan kualitas sholat kita. Oke, mudah-mudahan dengan info yang Ustaz Zaki ini bagi kami atau kita yang
yang sholatnya ujuk-ujuk, ayo mulai belajar sholat sesungguhnya sehingga jadi benteng gitu ya. Ya itu ceperannya lah itu paling Hmm. nggak cepernya. Fungsi lebih dari itu sebenarnya sholat adalah sebagai ketaatan kita Iya. kepada Allah, sebagai perintah kita untuk melakukan ibadah kita, ibadah resmi ritual kita kepada Allah. Nggih, Pak Katan, ini kayaknya ada pertanyaan yang hampir sama ya, kalau saya rasakan dari Bu Aisyah Lawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Pak Kiai, selama ini alhamdulillah rasanya badan sehat walaupun ada penyakit diabetes, tapi badan saya enak, kegiatan sehari-hari nyaman seperti gak ada sakit. Pertanyaannya, apakah ini barokah dari kita membaca ayat-ayat yang di Ruqyah Mandiri itu Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi Bu Aisyah, yakinlah ya, perbuatan baik yang kita lakukan itu berdampak positif bagi pola pikir kita, bagi psikis kita, mental kita, berdampak baik terhadap kesehatan tubuh kita, zahir batin. Makanya agama kita beberapa kali untuk selalu melakukan amanu wa amilus sholihah, iman dan beramal baik, beramal yang baik, iman dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, karena Allah itu sebetulnya sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Selain memang itu adalah bagian dari perintah, efek dari itu semuanya perbuatan baik itu menyehatkan tubuh, makanya dalam Al-Quran disebutkan ya, untuk makan yang halal dan yang baik, halalan thayyiban, selain halal tapi juga baik. Halal secara zahir bahwa makanan itu memang betul-betul kita dapatkan dari hal-hal yang sesuai dengan hukum agama ya, tapi juga baik ya, tetapi juga baik, halalan thayyiban ya. Kira begitu ya Bu Aisyah ya, bahwa apa yang menjadi ritual ibadah kita, perbuatan baik kita, itu adalah sesuatu yang menyehatkan tubuh kita. Tetapi kemudian dari waktu ke waktu virus-virus penyakit itu acap kali masuk dalam tubuh kita, dan kemudian ketika kita sudah punya banyak modal dalam tubuh kita, virus-virus itu bisa kita netralisir sendiri atas dari perbuatan baik kita, atas dampak dari perbuatan baik kita. Sama halnya ketika Allah sudah memberikan antibodi dalam tubuh kita ya, ketika ada penyakit masuk dalam tubuh kita, antibodi itu secara otomatis akan menyetop ya, akan menetralisir. Sama perbuatan baik kita, ingat bahwa beberapa penelitian penyakit itu prosentasenya lebih besar dari sebab pola pikir kita, dari pikiran kita ya. Bisa jadi makanan yang kita makan itu tidak sehat, tetapi pola pikir yang bisa kita kendalikan ya, bisa kemudian menetralisir penyakit yang masuk dalam tubuh kita ya. Jadi dukungan, motivasi, sugesti yang positif dalam tubuh kita sangat perlu sekali untuk menetralisir, termasuk juga modal ibadah kita, perbuatan baik kita ya, agar memenuhi unsur sehat situasi kita dan tubuh kita, maka itu semua akan menjadi hal yang menyehatkan ya, baik jasad kita ataupun roh kita, modal spiritual yang baik. Kira-kira ngoten Ustaz. Nggih. Mangkatan Ibu, sampun Ustaz. Sekarang waktunya sudah 6:50. Ada pertanyaan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya pertama, ada orang minta tolong kepada Ustadz untuk menyelesaikan permasalahannya. Ustadz tadi menyuruh ngambil tanah kuburan sebagai medianya. Apa itu tidak syirik Ustadz? Itu yang pertama. Jadi media mengambil tanah kuburan. Berikutnya, mimpi didatangi ular hijau bermahkota merah. Isyarat apa itu?
di media kuburan sebagai untuk menolong orang. Nggih. Konsultasi kemudian diberikan solusi untuk mengambil tanah kuburan Nggih. dan ditaburkan Nggih. di targetnya. Nah, Apa tidak syirik? Syirik itu kan perbuatan hati yang kita mengo, menyimpang dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini dari sebab itu kemudian bisa bereaksi, maka terjadi juga apa yang disebutkan tadi. Ya, yang pertama. Yang kedua, secara fikih tanah kuburan juga ada yang mengatakan adalah najis. Dalam ruqyah menggunakan media yang dari najis tidak diperkenankan. Sehingga kami tidak pernah menggunakan media-media tanah kuburan untuk melakukan sesuatu. Tidak pernah. Tapi justru itu tanah kuburan sering digunakan media untuk menyakiti. Nggih. Nggih. Seringkali digunakan untuk menyakiti, dan kita malah justru menetralisir tanah yang seperti itu, tanah-tanah kuburan yang kemudian digunakan media untuk menyakiti. Kenapa tanah kuburan itu menjadi efektif sekali untuk membawa penyakit yang kami maksud di sini adalah tanah kuburan itu energi negatifnya sangat kuat sekali, tergantung pola pikir kita ya, daya imajinasi kita. Berarti ini enggak musik kan ya? Enggak ya? Ya, kalau kita menganggap bahwa kalau ini bagian dari perdukunan loh ya. Nggih. Kalau ini bagian dari perdukunan dan menganggap bahwa itu kita mengalihkan kepada ketauhidan kita kepada Allah, maka terjadi kemusyrikan. Tetapi kalau memang hanya sekedar perbuatan dosa saja dan tidak meyakini bahwa itu semuanya adalah yang bereaksi itu dari sebab tanahnya itu, medianya itu, tapi semua kita sandarkan kepada Allah, maka tidak terjadi. Nah, ini yang betul. Tetapi dosa karena zalim sama orang lain sebab media itu. Ya, kalau memang niatnya untuk menyakiti orang lain dengan media tanah kuburan itu. Tetapi kalau tidak berniat untuk menzalimi orang lain dengan media itu, sebetulnya tidak cukup relevan menggunakan media tanah kuburan untuk menetralisir sebuah gangguan. Sebetulnya ada banyak media yang lainnya, yang pilihan itu sekedar pilihan saja. Tapi jarang sekali dan tidak pernah kita menggunakan ya. Kalau kita yang jelas kalau kita bukan itu lawan perdukunan itu ya. Biasanya yang sering terjadi kalau kita mau mendeteksi ya, sangat efektif memang tanah kuburan itu diisi ya, untuk mengganggu ya, dibuat media untuk mengganggu, dibuat media untuk penyakit. Di ruqyah maksudnya diisi itu. Bukan. Diisi itu biasanya kalau dukun ya. Dukun ya. Biasanya media itu pas untuk bukhul. Ya. Paham kalau istilah bukhul ya? Bukhul itu pasangan penyakitnya ya. Jadi tanah kuburan itu sangat efektif untuk media bukhul. Media bukhul, media yang diisi oleh penyakit pasangannya, khotamnya. Biasanya tanah kuburan itu sangat efektif. Makanya itu biasa metode itu digunakan oleh para dukun untuk mengganggu. Termasuk maisane wong ngene bedek kan nanti. Iya, makanya seringkali ketika bukhul itu tidak ada di rumah, biasanya digunakan langsung diambil dari tanah kuburan dan dinetralisir di sana. Oh, mungkin dincek nanti kuburan sini. Kadang ada yang seperti itu dan itu sangat kuat sekali. Makanya menggunakan media tanah kuburan untuk menetralisir penyakit itu jarang terjadi. Justru media tanah kuburan itu untuk mengganggu penutupan tempat usaha, untuk pengiriman santet,
untuk buhul di area rumah, itu sering terjadi. Dan Ya, bisa kalau melawan. seandainya ya ada bukhul di rumah Mm-mm. atau kita melakukan bukhul atau wiritan kemudian kita tanam di tanah kuburan, itu gimana Ustaz? Ya itu biasanya patokannya di tanah kuburan, artinya buhulnya ditaruh di kuburan dengan menggunakan tanah kuburan atau anggota tubuh target yang dimaksud, bisa rambutnya atau kain pakaiannya atau yang lainnya yang ditanam di kuburan. Kadang yang kami temui buhulnya di situ. Buhul itu pasangan ya, mungkin bisa dipahami. Terus yang kedua tadi, mimpi didatangi ular hijau bermahkota merah, isyarat apa itu? Ya, saya tidak tahu ya tafsirnya ya, seperti ilmu apa tafsir ini. isyaratnya, tapi biasanya mimpi didatangi binatang-binatang, terutama binatang yang biasa digunakan media jin setan untuk kita adalah isyarat keburukan. Ya. Tak benar bukan dalam perspektif tafsir ya, mimpi ya bukan. Tapi sering mimpi buruk yang kemudian itu berupa kemunculan ular, atau terbang dalam ketinggian kemudian jatuh dan lain sebagainya. Biasanya itu jenis kategori mimpi buruk, dan mimpi buruk yang semacam itu bisa dilakukan dengan ruqyah. Ya, berkaitan Mas Amas sama Mbak Ibu, berdua lagi pertanyaan, waktunya sudah mepet, mohon dijawab dengan cepat Ustaz ya. Ini dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Siti di Sidoarjo mau tanya, kok sihir bisa masuk ke orang yang khusyuk dalam ibadah, dan kenapa Allah mengabulkan doanya dukun itu, bukannya itu musyrik? Terus tiap mau ibadah baik atau baca Al-Quran ngantuk gak ketulungan? Ya, tentu kita tidak bisa menganalisa kehendak Allah ya. Bisa melakukan semua yang Allah kehendaki, baik dan buruknya adalah punya hikmah, punya pelajaran, termasuk mengkabulkan permintaannya dukun. Artinya ya, yang bisa kita ambil pelajaran, dukun saja yakin dengan perbuatannya bisa bereaksi pada targetnya. Kenapa kita yang menggunakan media tawasulan Quran ya tidak yakin dengan apa yang kita baca? Itu malah justru kebalik. Dukun saja yakin loh dengan perbuatannya akan nyampe. Dukun aja yakin. Ya kalau memang itu dianggap berdoa kepada Tuhannya dan yakin dukun dan nyampe. Kenapa kita dengan keyakinan kita kepada Allah yang kuat, dengan bacaan Al-Quran yang kita baca bahwa bisa menetralisir penyakit, justru malah kita tidak yakin nyampe doa kita? Mesti harus dibalik, bahwa dukun aja yakin kemudian bereaksi pada pasiennya, pada targetnya, dan kita semestinya harus lebih yakin lagi dengan perintah bacaan Quran sebagai sifat, sebagai obat. Harus lebih yakin lagi bahwa doa kita dengan wasilah bacaan Quran itu akan sanggup melunturkan penyakit. Tadi yang kedua, mau baca Quran ibadah ngantuknya ketulungan, ini ya memang salah satu ciri gangguan. Salah satu ciri gangguan. Ya, hanya 1-2 ayat, 1 lembar 2 lembar sudah merasa ngantuk nggak ketulungan. Lakukan ruqyah mandiri, saya sarankan lakukan ruqyah mandiri biar tidak merambah dan tidak tidak terlalu lama. Kalau sudah terlalu lama, terlalu manja, nanti penyakit itu dalam tubuh kita maka akan mengarah kemana-mana. Sudah terdeteksi satu itu, maka lakukan ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri, baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun dan 3 gul. Pada air juga nggak apa-apa, siapkan kreseknya, kemudian mangap, buka mulut, arahkan ke kresek. Kalau bereaksi muntah, siap, sudah ada kreseknya, biasanya keluar. Dan lakukan secara rutin kalau memang masih terjadi seperti tanda-tanda tadi. Ini waktunya ada lucu, ada 2 pertanyaan, 1 aja Ustaz ya? Atau 2? Berikutnya dari Mas Muhammad Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit-amit Ustaz, apa saja bahaya makanan barang yang dijual dengan bantuan penglaris bagi pembelinya?
dalam hal barang seperti contoh kendaraan bekas yang dijual oleh showroom yang pakai penglaris. Matur suwun Ustaz, mudah-mudahan LH dan Ustaz sehat selalu bulan barokah. Monggo ya. Pedagang yang menggunakan penglaris ya, energi hitam, itu sangat beresiko, sangat beresiko. Saya tidak mengarah kepada pembelinya ya, tidak mengarah pembelinya, tapi penggunanya dulu. Pengguna penglaris bagi dagangannya itu, pertama, karena itu khodam, maka khodam ya, khodam jin tidak akan tidak akan bekerja dengan gratisan. Dia akan beresiko pada tubuh kesehatan kita, penggunanya ya, pada penggunanya. Ya. Yang kedua, selain pada kesehatan, dia juga menimpa dalam diri kita dan keluarga kita biasanya. Resiko kesehatan. Bagi pembelinya, kita di showroom mobilnya dikasih penglaris. Kalau memang itu sudah terdeteksi bahwa mereka menggunakan energi yang semacam itu, maka barangnya dirupiah dulu. Ya, dirupiah dulu nggak apa. Sebab seringkali terjadi gangguan itu juga pada kendaraan. Kami beberapa kali menangani itu. Terakhir kami sudah mengingatkan beberapa orang yang saingan rental mobil gangguannya, sehingga sampai terjadi kecelakaan itu. Ketika kami deteksi di mobilnya memang full gangguan di dalam mobilnya, sehingga ketika dipakai itu penglihatan kita sudah terkaburkan oleh ilusi ya, di depan kita ilusi tadi seakan-akan seperti apa gitu. Gangguannya berpusat di mobil, berpusat di kendaraan kita, dan itu sangat bahaya sekali kalau kita membeli barang dari hasil orang yang menggunakan penglaris. Lakukan ruqyah dulu, lakukan ruqyah, minimal berdoa agar tidak bereaksi. Kalau benda ya, kalau makanan, kalau baik dihindari aja dan cari tempat yang tidak mengandung unsur penglaris. Kira-kira ngoten kurang lebih dari kami. Mohon maaf bila jawaban yang tidak memuaskan. Kalau memang perlu karena waktu nih Ustaz. Ya, karena waktu. Kalau memang perlu untuk lebih dari itu, bisa mengetahui nomor telepon saya, bisa disebutkan juga nggak apa-apa. Kita bisa konsultasi via WA juga nggak apa. Kami persilakan. Dari kami cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar